Mulai hari ini, Jumat 6 Mei 2022, sejumlah stasiun di area Daop 1 Jakarta mulai menerima kedatangan penumpang dengan volume yang cukup tinggi. Untuk hari ini, terdapat sekitar 39.300 penumpang yang datang di area Daop 1 Jakarta. Peningkatan angka kedatangan penumpang sudah mulai terjadi sejak 4 Mei 2022. Namun berdasarkan data kedatangan pada masa angkutan lebaran untuk Daop 1 Jakarta, volume penumpang datang mengalami kenaikan tertinggi pada tanggal 5 sampai dengan 6 Mei 2022. Kedatangan penumpang diprediksi masih mengalami peningkatan hingga 10 Mei 2022. Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Hairunisa menjelaskan, Daop 1 Jakarta memastikan bahwa seluruh penumpang yang tiba telah memenuhi persyaratan. Dan kami pastikan bahwa seluruh pengguna jasa yang berangkat sudah memenuhi persyaratan terkait protokol kesehatan yang telah ditentukan karena sudah dilakukan pemeriksaan di stasiun-stasiun awal keberangkatan. Dan meskipun puncaknya terjadi tanggal 6 dan juga tanggal 7, namun secara keseluruhan angka dari volume kedatangan itu masih cukup tinggi sampai dengan tanggal 10 Mei 2022. Karena memang cukup banyak petugas menemukan barang-barang tertinggal ya, dan bawalah barang bawaan sesuai dengan kemampuan, artinya jangan terlalu berlebih. Untuk memperlancar arus penumpang turun di stasiun, Daop 1 Jakarta menempatkan sejumlah petugas baik di area peron dan hall. Petugas itu yakni untuk membantu mengarahkan penumpang yang tiba agar tidak berkerumun di satu lokasi tertentu saat akan menunggu penjemputan. Sejumlah petugas juga akan melakukan pemeriksaan ulang pada KA yang tiba untuk memeriksa dan memastikan tidak ada barang penumpang yang tertinggal.
Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menjelaskan, data Jasa Marga mencatat bahwa pada Kamis 5 Mei 2022, pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 60.000 kendaraan menuju Jabodetabek. Dijelaskan, angka ini kemungkinan besar meningkat dibanding hari sebelumnya, sekitar 99.000 kendaraan. Bapak boleh tolong dijelasin nggak mengenai puncak arus balik itu kira-kira kapan? Dan kalau harus balik sekitar mungkin minggu depan, minggu besok. Karena kalau sekarang masih bertahap paling 3 bis 5 bis di Indonesia. Sekarang aja yang datang aja 194 bis, terus penumpangnya 1.683 penumpang. Itu dari jam 00 sampai jam 12. Biasanya kedatangan paling banyak tuh jam berapa, Pak? Yang paling banyak itu sekitar jam 8 pagi. Antusiasmenya gimana Pak para penumpang arus balik yang datang ke Jakarta? Ya antusias, kita kan gabungan ya. Nah, dari kepolisian ada, dari TNI ada, dari Pol PP ada, dari Puskesmas pun juga ada. Untuk kapasitasnya sudah 100% ya, Pak? Kapasitas sudah 100%. Itu lalu untuk menerapkan protokol kesehatannya gimana tuh, Pak? Menerapkan kesehatan, ya kita selalu memakai masker dan menjaga jarak. Untuk kedatangan, paling banyak itu dari mana? Kebanyakan itu Jawa Timur. Kalau keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang sendiri, apakah saat ini masih ramai dan itu mayoritas kemana, Pak? Kebanyakan sekarang ini yang mau berangkat itu kebanyakan dari Sumatera. Artinya masih ada yang mudik ya Pak di Ya, masih ada yang mudik. Imbauan Pak, imbauan kepada penumpang yang barusan datang di Jakarta. Ya, himbauannya ya selalu menjaga kesehatan demi kesehatan penumpang masing-masing. Untuk tiketnya sendiri, apakah masih tersedia dan bisa dibeli di mana aja, Pak? Untuk tiket, apakah masih ada kuota? Tiket masih ada, semuanya di terminal terpadu Pulau Gebang masih tersedia. Untuk pembeliannya bagaimana, boleh dijelaskan? Pembeliannya itu melalui ke loket masing-masing. Nggak bisa online? Online bisa, semuanya pokoknya dari online bisa, dari loketnya bisa. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak.
Cilawu, kemudian masuk ke sikat pinggiran kota Garut dan menyatu di jalur ini. Nah, dari sini mereka menyusuri jalur Jalan Raya Garut Bandung, melewati Kecamatan Leles dan Kadungora, kemudian masuk ke Bandung di wilayah Nagrek. Begitu, Kang Yuna. Oke, berarti ada imbas ya di alun-alun Tarogong Garut ini akibat pengalihan arus yang terjadi di tanjakan Gentong, di jalur Gentong. Betul, Kang Yuna. Tadi malam juga sempat terjadi kepadatan, tapi tidak terlalu lama karena aparat kepolisian langsung melakukan upaya-upaya untuk mengurai kemacetan seperti dengan memberlakukan one way, kemudian melakukan penarikan arus kendaraan. Jadi di sekitaran alun-alun Tarogong ini 100 meter lebih ke depan ini juga jadi pusat sentra oleh-oleh makanan khas Garut ya, dodol segala macamnya. Di sini banyak aktivitas pengunjung ya, wisatawan yang ingin belanja oleh-oleh, sehingga arus kendaraan seringkali terganggu di wilayah ini karena memang keluar masuk kendaraan pengunjung yang hendak belanja oleh-oleh. Ini saya sempat berkunjung ke beberapa tempat pemandian air panas di kawasan Cipanas Garut. Tadi saya sempat wawancara dengan pengelola Taman Air Sabda Alam, salah satu tujuan wisata utama di kawasan Cipanas Garut yang sering kali banyak dikunjungi pengunjung pada masa-masa liburan seperti masa liburan Lebaran ini. Dari yang disampaikan Ibu Agustin, bahwasanya saat ini, hari ini, tingkat kunjungan wisatawan ke Taman Air Sabda Alam itu mulai mengalami penurunan ya dibanding hari-hari sebelumnya. Dari mulai H+3 sampai kemarin tingkat kunjungan cukup penuh di Taman Air Sabda Alam, tapi hari ini pengunjung berkurang drastis mencapai 50% ya, karena mungkin banyak wisatawan yang sudah mulai kembali ke kampung halamannya, Kang Yuna. Oke, jadi sudah mulai menurun di tempat-tempat wisata ini pengunjungnya. Kita saksikan wawancara tadi. Ari Maulana Karang sempat mewawancarai pengelola Taman Wisata Air Sabda Alam Garut. Lumayan ya kalau saya lihat dari pergerakan libur lebaran dari H+2, mulai H+3 ya sudah mulai terlihat. Nah, sekarang sudah mulai terlihat penurunan kembali nih, mungkin karena sudah mulai menjelang arus balik sepertinya. Persentasenya seperti apa kenaikan pengunjung di sini? Untuk persentase kenaikan sendiri ini berkisar di angka 50-70% ya untuk kenaikan dibandingkan dari pandemi kemarin. Tetapi kalau kita bandingkan dari sebelum pandemi ini kita masih setengahnya ya, masih 50% di bawah kapasitas normal sebelum pandemi. Rata-rata ini datang dari mana aja Bu ini? Kebanyakan tamu pengunjung Taman Air ini datang dari wilayah Bandung ya, ada juga beberapa dari Jakarta dan didominasi oleh wilayah Priangan Timur. Bu, kalau puncak kunjungan? Di H+3 dan H+4. H+3 langsung berapa? Oke. Yang menjadi primadona apa sih Bu di Sabda Alam ini Bu? Yang menjadi primadona masih wahana kolam ombak dan tentunya wahana terbaru Wave River ya, dengan area spot fotonya. Bahkan sampai ada pengalihan arus lalu lintas di berbagai tempat karena kepadatan yang terjadi di jalur Gentong, Jawa Barat. Oke, terima kasih Ari Maulana Karang, laporannya langsung dari Garut, Jawa Barat. Dan kabarnya saking padatnya ini sampai menjadi atensi bagi para petugas di jalur selatan ini, terutama di tanjakan Gentong, Limbangan, Garut, sahabatkompas.com. Bahkan kemarin sempat ada cerita dari pemudik yang dikabarkan biasanya kalau dari jalur Limbangan Garut menuju Bandung, paling lama itu bisa memakan waktu 3 jam. Tersendat nih, cukup tersendat tadi ya. Tapi nampaknya sekarang kita lihat di layar, sudah mulai ramai lancar lagi, alhamdulillah. Jadi memang ada kepadatan sedikit di tol Cikopo Palimanan. Nampaknya tadi kepadatan terjadi menjelang rest area. Banyak juga tadi sahabatkompas.com mobil-mobil yang berhenti di bahu jalan. Nampaknya mereka ini yang berhenti di bahu jalan kebiasaan nyender di bahu orang. Saya lihat di kilometer 138 itu terjadi kepadatan sedikit, cukup tersendat. Terima kasih prasarana LPJU, salam untuk Bapak Kepalanya. Kemudian ada informasi lagi dari Menik Triwayuningsi.
Semoga selamat sampai rumah masing-masing. Aku dari Jakarta tidak bisa menuju ke Jawa Tengah lewat jalur tol, tapi harus melewati jalur arteri. Makanya jalur arteri ini ramai di kedua arahnya. AMKPIS ini bisa dilihat di tangkapan layar CCTV. Ini CCTV kita dapatkan dari Dinas Bina Marga. Ini dipastikan real time atau siarannya langsung. Jadi apa yang Anda lihat di CCTV ini adalah sama dengan aslinya, sahabat.com. Bisa lihat arus kendaraan mengalir deras. Ini sepertinya dari arah Jawa Tengah ya, sepertinya. Kita akan konfirmasi. Mengalir deras di simpangan. Jadi AMKPIS. Buat kamu yang lewat jalur arteri, biasanya pemotor-pemotor nih. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono menjelaskan,
Data Jasa Marga mencatat bahwa pada Kamis 5 Mei 2022, pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada sebanyak 60.000 kendaraan menuju Jabodetabek. Dijelaskan, angka ini kemungkinan besar meningkat dibanding hari sebelumnya, sekitar 99.000 kendaraan mulai dari pukul 6 sampai dengan pukul 6 keesokan harinya. Untuk membantu mengurai kemacetan selama arus balik, telah dipersiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas mulai dari skema one way hingga kontraflow. Bersama dengan stakeholder terkait, Gatot menetapkan sejumlah rekayasa lalu lintas selama arus balik Lebaran, di antaranya adalah kontraflow mulai dari KM 70 hingga KM 47. Gatot juga mengimbau pemudik untuk menjaga stamina dan mengecek kesiapan dan kelaikan kendaraan sebelum perjalanan untuk pemudik yang hendak balik ke area Jabodetabek. Pemudik yang kelelahan atau butuh istirahat diimbau untuk beristirahat di rest area terdekat atau mencari rest area berikutnya jika titik awal yang dituju sedang padat. PT Jasa Marga Related Business atau JMRB dan PT Pertamina Persero mengeluarkan kebijakan baru terkait manajemen rest area di jalan tol. Hal itu guna mengantisipasi antrean kendaraan yang berdampak pada kepadatan di rest area. Kebijakan tersebut yakni pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM di rest area yang dikelola Jasa Marga Group. General Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasional PT JMRB, Meta Herlina Puspitaning Tias mengatakan, jika upaya tersebut tidak dapat mengurai kepadatan di rest area, maka pengemudi diminta untuk mengisi BBM di rest area lain atau mencari SPBU lain di luar jalan tol. Selain itu, JMRB juga akan melakukan rekayasa buka tutup jika rest area mengalami kepadatan atau terjadi antrean hingga jalan utama. Meta mengungkapkan, selama arus mudik Lebaran 2022 kemarin, antrean di rest area juga terjadi di toilet wanita. Oleh karena itu, fungsi toilet pria akan diubah ke toilet wanita jika terjadi penumpukan. Tak hanya itu, selama arus balik mudik Lebaran 2022, JMRB akan menambah petugas rest area, yakni untuk membantu menunjukkan arah kepada pengunjung dan menempatkan petunjuk arah yang jelas di titik-titik strategis. Penambahan petugas juga berfungsi untuk memastikan ketersediaan parkir dan menertibkan kendaraan di area parkir.